Saat pedang Nabi Muhammad jadi tank tempur yang ciutkan nyali Israel. Nabi Muhammad SAW bukan hanya dikenal sebagai pemimpin umat muslim di seluruh dunia, akan tetapi juga sebagai panglima perang terbesar dalam sejarah Islam. Dengan senjata andalannya, pedang Zulfikar, Nabi Muhammad SAW tercatat memimpin pasukan muslim di sejumlah pertempuran. Dirangkum FIFA militer dari berbagai sumber, pedang Zulfikar senantiasa berada dalam genggaman Nabi Muhammad selama pertempuran dan menjadi andalan saat menghadapi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang penaklukan Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di tahun 632 Masehi, pedang Zulfikar berpindah pemilik. Ya, sebelum wafat, Nabi Muhammad memberikan pedang Zulfikar kepada menantunya yang tak lain adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib, yang merupakan satu dari 4 khalifah Islam. Pedang Zulfikar senantiasa dijaga dengan baik dan tak pernah lepas dari genggaman Sayyidina Ali. Akan tetapi, pasca Sayyidina Ali berpulang pada tahun 661 Masehi, keberadaan pedang Zulfikar bak hilang di telan bumi. Dari kisah kehebatan pedang Zulfikar, militer Republik Islam Iran mengabadikan nama senjata Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali dalam sebuah tank tempur utama, yaitu Main Battle Tank Zulfikar. Menurut data Global Security yang dikutip dari FIFA Militer, program pembuatan tank Zulfikar diprakarsai oleh Mayor Jenderal Mir Yones Masonzadeh di awal 90-an. Pada tahun 1994, tank Zulfikar 1 resmi diperkenalkan. Dengan bantuan teknologi dari Rusia, tank Zulfikar 1 memiliki senjata andalan laras senapan Smoothbore 125mm yang juga dipakai oleh tank T-72. 14 tahun kemudian, Angkatan Bersenjata Iran atau Artes memperkenalkan tank Zulfikar 2 yang memiliki mesin baru yang lebih bertenaga. Tank Zulfikar 2 lebih canggih dibandingkan tank Zulfikar 1 karena menggunakan pemuat peluru otomatis. Yang terakhir adalah tank Zulfikar 3 yang mulai diperkenalkan militer Iran pada tahun 2011 lalu. Tank Zulfikar 3 jadi varian yang paling canggih dan punya kemiripan dengan salah satu tank paling mematikan dan di dunia milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat US Armed Forces M1 Abrams. Dalam data yang dikutip dari FIFA Militer dari Fars News Agency, tank Zulfikar 3 tak hanya dilengkapi dengan pemuat rudal otomatis, senjata di tank Zulfikar 3 berubah menjadi Smoothbore 2A46 125mm. Kemudian tank ini juga memiliki pengintai laser dan sistem penembakan baru. Tank Zulfikar 3 jauh lebih mutakhir daripada 2 varian sebelumnya. Untuk mendukung pergerakan yang aman di bagian rantai dan roda, ada rok lapis baja yang melindunginya. Dengan sasis yang lebih panjang dan mesin yang lebih bertenaga, menjadikan tank Zulfikar 3 jadi salah satu tank tempur utama yang tercepat di dunia. Selain T-14 Rusia, kecepatan maksimal 75 km per jam tank Zulfikar 3 bahkan setara dari tank Leopard 2 buatan Jerman. Israel mencekam, militer ketakutan padahal kena tipu sirene palsu. Ada peristiwa kocak terjadi di Israel. Militer negeri Yahudi itu baru saja ditipu oleh suara sirene tanda bahaya. Kejadian begini Jumat 7 Agustus 2020. Tiba-tiba saja situasi di utara perbatasan Israel, tepatnya di wilayah Galilea, mendadak mencekam. Penyebabnya sirene tanda serangan bersenjata meraung-raung keras. Penduduk pun dibuat ketakutan dan bersembunyi di dalam bunker rumah mereka. Tentara Nasional Israel IDF juga dibuat panik. Dalam siaran resminya yang dikutip dari FIFA Militer, berbagai peringatan tanda bahaya serangan langsung disiarkan. Peringatan diaktifkan di wilayah Galilea Barat, tulis IDF. Tentara pun menyiagakan sistem pertahanan anti serangan rudal. Pasukan pun bersiaga penuh dengan senjata siap tempur. Namun apa yang terjadi? Ternyata tak terjadi apa-apa di wilayah Galilea.
Jangankan rudal atau roket, sebutir peluru pun tak ada yang melayang di wilayah itu. Lalu, kenapa sirene tanda bah itu berbunyi dan membuat suasana mencekam? IDF langsung memperbaharui peringatannya. Sistem sirene dimatikan dan keterangan tertulis disiarkan. IDF menyatakan itu sirene palsu dari pesawat tanpa awak militer IDF sendiri. Menyusul laporan peringatan di wilayah Galilea tidak ada tembakan ke negara Israel. Ini adalah kecurigaan palsu dari penetrasi UAV, tulis IDF. Memang sangat wajar militer Israel begitu dilanda ketakutan saat sirene tanda peringatan bahaya berbunyi. Sebab memang dalam beberapa pekan ini serangan demi serangan intens terjadi, baik itu dilakukan Hizbullah dari perbatasan Suriah dan Lebanon maupun Hamas dari jalur Gaza. Yang terbaru terjadi beberapa hari, misil atau milisi Hizbullah kepergok akan melakukan peledakan. Mereka memasangnya di pagar perbatasan Israel. Sementara itu, gara-gara serangan bom balon Hamas, tentara Israel mengamuk di Gaza. Pasukan tentara pertahanan Israel meledakkan sebuah markas milisi Hamas Palestina di wilayah utara jalur Gaza pada Kamis 6 Agustus 2020 malam waktu setempat. Dalam situs resmi tentara pertahanan Israel yang dikutip Viva Militer, pihak militer Israel menyebut telah melakukan pemboman di wilayah jalur Gaza yang menyasar terowongan bawah tanah yang dibangun pasukan Hamas. Militer Israel meyakini bahwa sasaran peledakan itu adalah sebuah infrastruktur bawah tanah milik Hamas. Pihak IDF meyakini bahwa situs itu punya peran penting dalam distribusi senjata dan pasukan Hamas. IDF juga mengakui bahwa serangan itu adalah aksi balasan atas serangan bom balon yang dikirim pasukan Hamas di hari yang sama. Sebelumnya, pasukan Hamas mengirimkan sejumlah balon-balon yang berisi bahan peledak ke wilayah perbatasan Israel Selatan. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran balon pembakar di wilayah jalur Gaza ke wilayah Israel sepanjang hari, bunyi pernyataan tentara pertahanan Israel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menegaskan akan melancarkan serangan balik jika pasukan Hamas terus melakukan aksinya. Pernyataan tegas diberikan Gantz lewat akun Twitter pribadinya. Negara Israel tidak akan menerima pelanggaran apapun atas kedaulatannya atau membahayakan penduduk selatan. Jika organisasi teror masih tidak mengerti, siapapun yang menguji Israel akan dipukul dengan keras, bunyi pernyataan Gantz. Menurut layanan kebakaran dan penyelamat Israel Divisi Selatan, bom-bom balon yang dikirim Hamas membakar sejumlah semak belukar di bagian selatan negara Zionis itu. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden itu.